Ya, ini ada istilah gini, yang tahu diri kamu tuh ya diri kamu gitu. Yang bisa nolong kamu ya cuma dirimu gitu. Setiap dari kita tuh penting untuk tahu gitu, kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri. Dan ya itulah pada akhirnya menghindarkan kita tuh dari hal-hal yang kayak misalnya overthinking, terus minder ya, segala hal yang menyangkut dengan itulah yang membuat kita jadi nggak produktif ya. Buat aku, self love aku itu adalah ketika aku tuh bisa melaksanakan setiap plan yang aku canangkan gitu, kayak yang aku rencanain itu aku bisa ngelakuin. Itu kayak bikin aku yang wah banget gitu loh. Oke, halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama aku di sini Muhammad Ilham, dan seperti biasa aku juga bakal ditemenin sama partner aku di ujung sana. Siapa tuh? Halo semuanya, aku ada Adi Ahmad di sini. Lu gimana, Ham? Kabar lu? Alhamdulillah gua di sini baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Tapi cuannya masih belum adanya. Walaupun cuaca lagi tidak baik, tetap harus semangat. Tetap harus semangat. Mungkin bukan pancaroba juga sih, tapi tetap jaga kesehatan buat teman-teman juga yang sedang mendengarkan ruang istirahat kali ini. Yep. Oke, jadi hari ini kita bakal ngangkat satu topik juga nih. Kayaknya topik ini mungkin udah banyak juga yang ngangkat, cuma mungkin kita bakal bawa dari perspektif yang berbeda juga. Jadi kali ini kita akan membahas kedatangan guest baru juga ya. Kedatangan guest spesial. Siapa nih di ujung sana? Halo semuanya, sahabat Adi dan sahabat Ilham. Halo. Kesempatan saya gitu diundang di podcastnya. Kenalin, aku Lulu gitu dari Sobat Adi, Sobi gitu. Kita pernah ya, konteksnya udah pernah nih karena udah selesai gitu kan. Teman sekampusnya gitu. Jadi ya emang Adi ini yang terkenal suka bikin konten gitu. Nah di sini mungkin ya guys. Oh gitu ya, baru tahu nih. Iya, teman si Ilham aja baru tahu ya. Gimana kesibukannya apa, Lulu? Aduh, kalau ditanya kesibukan mah ya gitu-gitu aja ya. Kayak istilahnya itu pengacara. Wede. Pengangguran. Pengacara ya. Biasa sih, emang abis lulus emang kayak gitu sih, maksudnya gabut, gak tau mau ngapain ya, mau daftar kerja mungkin belum ada yang buka atau belum ada yang pas mungkin gitu. Kayaknya kita senasib ya. Bukan, tapi lebih memang di fase itu gitu. Ya, sekarang sih ini kemarin baru kelar skripsian ya. Wih, selamat, congrats. Kemarin habis sidang tuh. Baru banget sidang. Iya, banget sidangnya gitu ya. Bisa dibilang jauh dari teman-teman karena ada banyak lah gitu ya. Banyak lah faktor-faktornya. Iya, banyak faktor gitu ya. Alhamdulillahnya kelar juga gitu. Terus sekarang lagi masih aktif di organisasi pelajar gitu, namanya Pelajar Islam Indonesia, dan sambil memulai untuk bisnis gitu. Jadi ya itu aja sih sebenarnya, gak yang terlalu kelihatan sibuk banget gitu ya. Biasa aja gitu. Berarti bukan pengacara, atau kalau gitu kan berarti terhitung orang sibuk juga tuh. Ya, setiap orang punya kesibukan ya, walaupun entah kesibukannya apa, rebahan kah atau apa gitu. Oh, rebahan juga sibuk ya? Baru tahu tuh. Sibuk tidur. Tapi emang butuh istirahat juga sih, maksudnya dia kalau orang sibuk ya juga butuh istirahat juga gitu kan. Karena memang hidup itu butuh istirahat. Oke. Jadi hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang juga mungkin banyak dibahas juga mungkin, tapi kita bakal ngebahas dari perspektif yang berbeda juga. Jadi kali ini kita akan membahas soal self love nih. Waduh. Jadi
kali ini gue mau tanya nih, apa sih self love itu dari sudut pandangnya kalian ya? Di sini kita tektokan aja gitu, maksudnya saling memberikan pendapat gitu. Jadi menurut kalian apa sih self love gitu? Iya. Dari Siapa Safia dulu? Dari Safia dulu deh. Oh ya, oke. Sebenarnya apa ya, kalau ngomongin topik self help ya, ini kan self love itu bagian dari self help gitu, atau kesehatan mental ya. Emang sedang in banget gitu diperbincangkan, apalagi buat kita yang ada di fase quarter life crisis gitu. Harus tahu apa tujuan kita, terus apa yang harus kita kejar, dan sebenarnya yang kita cari itu apa gitu di kehidupan kita. Nah, emang inilah waktunya kita untuk berpusing-pusing ria gitu ya. Tapi jangan sampai lupa bahwa diri kita itu butuh banget yang namanya kepedulian gitu ya. Ya, makanya kenapa ada istilah self love gitu. Sebenarnya kalau untuk istilah secara normatif ya mungkin udah banyak dibahas gitu kan ya, entah di webinar kah. Kan sekarang banyak banget tuh yang buka webinar tentang self help, entah itu self love lah atau self concept dan sebagainya itu kan. Nah, jadi cuman emang banyak orang yang agak ini ya, salah pandang gitu terkait dengan self love ini. Ada yang mengartikan self love itu kayak setiap orang harus tahu nih kalau aku nih maunya gimanain gitu. Nah, cuman kalau secara ini ya, ini dari sependek pemahaman aku soal iya, jadi tuh self love namanya self love ya kan, mencintai diri sendiri gitu. Dari secara bahasa kita udah ngerti lah ya gitu. Kalau itu artinya mencintai diri sendiri, tapi mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita memenuhi diri kita dengan segala keinginan kita gitu. Jadi emang kayak harus dibedain nih gitu. Misalnya aku nih lagi pengen shopping gitu. Ya kalau cewek kan emang seringnya kayak belanja, memanjakan diri. Nah ya banyak lah ya macam-macam self love gitu kan. Nah cuman konteksnya itu bukan kita pengen sesuatu tapi semuanya itu harus diturutin gitu. Nah jadi self love ini kayak harus tahu nih gimana sih diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya tahu kekurangan kita, tahu kelebihan kita, tahu cara memperlakukan diri kita sendiri gitu. Jadi itu ya sedikit dan sependek yang udah aku cari gitu sejauh ini gitu. Dan pastinya banyak dan luas sih emang pembahasan soal self love ini gitu. Dan barangkali dari teman-teman juga ada sudut pandang yang lain kayak gitu. Jadi ya emang inilah pentingnya sharing gitu. Jadi saya emang punya ini ya, punya cara masing-masing atau punya perspektif ya, sudut pandang gitu. Dan gimana sih cara memperlakukan diri sendiri gitu. Dalam konteksnya itu kayak mencintai diri sendiri. Nah kayak gitu. Versi mencintai diri sendiri versi aku, mencintai diri sendiri versi Adi sama Ilham pasti beda-beda gitu. Nah, jadi setiap orang pasti beda-beda ya. Gitu. Jadi ya itulah sedikit ya kalau untuk normatifnya ya. Pemahaman pengertiannya gitu. Iya menarik sih. Tapi kalau menurut lo sendiri, Adi gimana tuh? Kalau self love dari sudut pandang lo gimana tuh? Kalau dari aku self love itu kayak apa ya? Kayaknya beda tipis juga sama self reward gak sih? Atau kalau misalnya aku langsung aja ke penerapannya ya, karena tadi udah penjelasan pengertiannya dari dulu. Jadi kalau aku biasanya ya seperti kayak pada umumnya lah ya, apa belanja, Shopee Food, kayak sangat dimanjakan sih ya GoFood, belanja gitu. Tapi kalau aku sih kayak self love tuh lebih sendiri aja sih, kayak sendiri di kamar self love. Enggak sih, itu kayaknya introvert banget sih. Gak ada kerjaan gitu. Ya versi orang introvert kayak Adi. Iya self love versi introvert sih. Oh, kayak
Ya self reward juga sih, kayak bosan, kalau misalnya bosan sendiri ya akhirnya pergi keluar atau enggak pergi bareng teman, menyenangkan diri sendiri lah. Kalau menurut aku sih gitu ya. Hmm. Intinya Hmm. dan satu lagi mungkin kayak berkaitan juga sama kayak people pleaser juga kayaknya. Agak-agak nyenggol dikit. Tapi ya secara singkatnya, jangan sampai kita mengorbankan diri kita untuk membantu orang lain. Gitu sih kalau dari menurut aku ya. Jadi ya Oke. utamain diri kamu sendiri, habis itu nanti orang lain. Gitu sih. Berarti intinya mengutamakan kebahagiaan diri sendiri dahulu, kemudian baru orang lain gitu kan. Yes. Oke. Cakep. Kalau kamu gimana? Tapi kalau aku ya, self love itu ya lebih ke apa yang harus dilakukan dulu. Misalnya kalau misalnya aku nih melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Misalnya mungkin kalau dari sudut pandang aku ya, aku kan bukan orang yang sering berbicara di depan orang nih. Nah, kalau misalnya aku sudah berani melawan ketakutan aku. Misalnya aku berani ngomong di depan orang, atau mungkin aku mungkin bekerja keras untuk satu hal yang mungkin butuh ekstra dari usaha juga. Nah, itu baru aku self love. Jadi setelah bersusah payah, setelah itu ada rewardnya juga. Rewardnya itu salah satunya mungkin makan, atau mungkin beli barang yang aku suka, atau belanja yang sesuai dengan yang aku inginkan, kayak gitu sih. Jadi lebih ke apa yang aku lakukan, dan setelah itu baru aku memberikan self reward ke diriku sendiri. Contoh barangnya gitu. Seperti apa? Mungkin belanja, siapa tahu langsung beli iPhone 14 langsung self love. Ya sih. Kayak boba atau ya makanan kecil lah, yang atau mungkin juga yang cukup mahal, mungkin dari sudut pandang FT atau McD mungkin. Jadi ngeri banget nih ya, self rewardnya udah setara McD. Tapi emang self love itu penting ya? Emang kalau menurut kalian self love itu sepenting apa sih? Ya. Coba lu. Kalau dari lu gimana? Oke. Self love ya, terkait dengan self love itu sepenting apa gitu ya? Kalau bagi aku sendiri ya, self love itu penting banget gitu. Oh, sepenting banget. Soalnya, itu. Pakai kata banget ya, soalnya emang ya ini ada istilah gini, yang tahu diri kamu tuh ya diri kamu gitu. Yang bisa nolong kamu ya cuma dirimu gitu. Ada istilah juga kayak misalnya nih, kita setiap dari kita tuh punya rasa empati ya ke orang lain gitu kan. Dalam artian kayak misalnya ini kayak konteksnya kemarin aku lagi skripsian. Oke. Jadi sangat fresh sekali ya. Fresh banget gitu kemarin ya. Kalau buat Adi kayaknya udah basi sih. Oh, enggak dong. Nah, kayak kan emang kita tuh karena ini ya, kemarin ini emang di penelitian yang dimana kita tuh butuh waktu gitu. Nah, ya penelitian pengembangan ya kalau di prodi aku gitu. Dan sekalian sebut anak-anaknya. Sekalian sebutin siapa. Gak usah. Orangnya. Gak usah aja itu lah. Ya pokoknya kita tuh bener-bener kayak yang dituntut untuk harus segera selesai, karena emang udah melewati batas waktu yang seharusnya gitu. Dan padahal ya emang ini tahapan itu belum sampai yang harus sampai di garis finish gitu loh. Dan kita kayak ibarat kata itu kita benar-benar banting tulang gitu. Nah, begitulah akhirnya masing-masing dari kita ada sekitar mungkin ada 15-an orang ya yang ambil jenis penelitian itu.
Terus jadi kita tuh saling nguatin gitu, saling ngebantu masing-masing biar masing-masing dari kita tuh nggak yang sampai ngedown banget dan akhirnya ngilang gitu loh. Nah, disitulah konteksnya kayak misalnya nih aku kayak ini ya emang ini ya peran teman itu emang penting gitu loh, penting banget gitu. Tapi mau bagaimanapun juga ya tetap harus tahu gitu gimana diri kita bisa mengupayakan semaksimal yang kita bisa gitu. Jadi istilahnya tuh kayak ibarat kata jangan mau jadi kayak lilin. Kalau lilin itu kan dia bermanfaat tapi dia membakar dirinya sendiri ya. Nah, jadi istilahnya kayak gitu. Ada teman aku, bukan teman aku sih tapi ini cerita doang ya. Ada yang dia itu ngebantu penelitian temannya gitu. Tapi ujung-ujungnya skripsinya itu nggak dikerjain karena saking sama temannya gitu. Jadi itu kan malah merugikan dirinya sendiri dan di sini konteksnya malah kayak nggak cinta sama dirinya sendiri gitu. Jadi nggak self love gitu dia dengan dirinya sendiri karena dia nggak tahu apa yang dia butuhin gitu loh. Dia tuh lebih mementingkan orang lain ketimbang apa yang menjadi kebutuhan dirinya sendiri gitu. Nah makanya kayak penting gitu kalau setiap orang harus tahu. Jadi sebenarnya ini ya mungkin kalau aku mengamati ya, sebelum kita mencapai self love itu kita harus punya self concept gitu. Kayak ibarat kata self concept ini berkaitan dengan pemikiran kita gitu. Kayak kalau misalnya aku kayak gini nih, misalnya kayak Ilham tadi ya, kayak katanya Ilham tadi kan nggak begitu sering berbicara di depan ya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau Ilham tahu kalau misalnya ternyata dengan berbicara di kelompok yang kecil kayak gini nih ternyata bikin Ilham nyaman kayak gitu. Nah berarti Ilham ini tahu gitu self konsepnya. Jadi dengan sharing ini semakin nambah insight, nambah pengetahuan kayak gitu. Nah bagi aku itulah self concept gitu ya. Nah dengan kita tahu self concept itu akhirnya kita tahu self love kita gimana gitu. Kayak ya akhirnya tahu cara memperlakukan diri kita seperti apa gitu kan. Nah ini kalau aku dapat insight dari teman aku ya. Ini based on sharing gitu. Oke. Kan istilahnya itu Gimana, sharing gimana? is caring ya. Sharing is caring, nice. Sharing gitu, tahu apa nih terkait dengan dirimu itu gimana gitu. Jadi jadi kamu tuh bisa punya versi terbaik dari dirimu sendiri gitu. Kayak punya versi terbaik diri sendiri. Nah itulah makanya kenapa setiap dari kita tuh penting untuk tahu gitu kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri. Dan ya itulah pada akhirnya menghindarkan kita tuh dari hal-hal yang kayak misalnya overthinking, terus minder ya, segala hal yang menyangkut dengan itulah yang membuat kita jadi nggak produktif ya, dan lebih memikirkan sesuatu hal yang di luar kontrol kita gitu. Kan kayak misalnya overthinking ya, kayak aku pun bukan tipikal orang yang sebenarnya bisa ini berbicara di depan banyak orang. Ini konteksnya kayak iya sih sama sih, sama aku juga. Sebenarnya bagaimanapun juga tetap nanti kan kita ini bakal didengar ya sama banyak orang ya, semoga ada gitu. ribuan orang bakal dengar. Iya. Akhirnya apa kayak dengan apa tadi sampai self love ya, sampai tahu versi terbaik diri kita tuh, jadi kebermanfaatan yang bisa kita kasih ke orang lain tuh jadi lebih luas gitu loh. Makanya ya itu sih yang maksudnya dari yang sependek aku amati sejauh ini gitu. Dan mungkin orang-orang di luar sana yang entah dia itu nggak tahu dengan dirinya atau dia overthinking itu karena emang dia belum tahu gitu sebenarnya passion yang dia punya itu apa sih, atau selain overthinking ya, misalnya ya di luar melakukan suatu hal yang di luar kontrolnya, ya mending fokus aja sama yang kamu punya gitu, bukan fokus sama yang nggak kamu punya. Misalnya orang-orang ini kan banyak banget yang kayak di misalnya pas lagi trending apa gitu, tiba-tiba ikut-ikutan mau kayak gitu semua gitu. Ya kayak misalnya jadi selebgram.
Orang-orang berlomba-lomba bikin konten gimana caranya biar terkenal gitu. Ya nggak salah sih, tapi ya bukan dengan cuman jalan itu aja yang bisa bikin kamu itu jadi show up gitu. Tapi ya misalnya kayak gini nih gitu, berbagi ataupun kita bikin konten yang misalnya apa ya, cara tutorial gitu, tutorial gimana cara ngedit video. Kan bisa aja gitu. Oke. Ya, potensi diri kita dan kita tahu bagaimana kita membagikannya ke orang banyak gitu. Sehingga kebermanfaatan yang bisa kita kasih itu lebih luas gitu, karena itu based on diri kita sendiri. Itu ya kayak versi aku ya. Oke. Oke. Jadi tadi yang aku highlight itu apa tadi, self concept ya. Mm-mm. Iya. Nah itu yang seharusnya juga kita harus mengerti juga gitu. Maksudnya gimana sih kita nyamannya tuh kayak gimana gitu. Kita harus mengerti diri kita juga sendiri sih. Jangan sampai self love ini cuma jadi apa ya? Kayak self love ini cuma jadi bagian dari usaha kita untuk membahagiakan diri kita, tapi kita nggak tahu dari konsepnya kita nyamannya tuh kayak gimana gitu kan. Kita kan harus mengerti juga gitu. Iya, Kita betul. nyamannya bagaimana, terus kita maunya kayak gimana. Jangan sampai kita pengennya self love tapi kayak tapi kita nggak ngerasa itu self love gitu, karena Ya. mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kita nggak nyaman senyaman yang memang 100% nyaman gitu kan. Hmm. Tidak sesuai dengan apa yang kita pengen juga gitu. Itu sih. Wah, yes. Aku baru tahu sih self concept tadi itu ya. Nah, aku baru dengar sih. Nice banget. Iya sih, emang perlu sih. Maksudnya kayak orang-orang tuh kayak mungkin dia belum tahu. Aduh, self love-nya gimana caranya untuk gimana cara untuk menemukannya itu ya diri kita sendiri yang tahu gitu. Nah, itu mungkin Iya. caranya gimana ya? Harus ini apa sih, kayak ngobrol sama diri sendiri. Maunya apa gitu kan, supaya nggak asal ngasih reward aja, tapi kayak cuma bongbong duit gitu mungkin, tapi kita nggak sedangnya 100% gitu, kita nggak nyamannya 100% gitu kan, takutnya kan kayak gitu. Padahal mungkin banyak hal sederhana yang kita bisa lakuin tanpa harus mengeluarkan uang, tapi kita bisa self love juga gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal self love nih, biasa Lulu nih, kamu apa sih yang kamu lakuin supaya kamu bisa merasa self love tuh? Biasa kamu tuh lakuin apa gitu? Iya. Ini versi aku ya, terkait dengan gimana sih cara aku buat bisa self love gitu ya, kayak versi mencintai diri sendiri gitu mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau aku ini tipikal orang yang terstruktur gitu, dan orang karena nggak tahu, pola pikirnya udah kebentuk kayak harus sistematis gitu loh. Jadi setiap apa yang aku lakuin tuh harus tercatat gitu. Kayak misalnya nanti ini udah terjadwal nih. Misalnya udah janjian sama Adi gitu, bakalan ada podcast malam ini. Terus misalnya besok gitu bakal ada temen aku juga yang mau ngajakin ketemuan gitu di kafe. Atau juga ada temen aku yang minta bantuan. Ya semuanya itu kayak emang harus ini loh, tercatat gitu, entah di notes di handphone ataupun ya pokoknya harus keinget aja gitu, ada reminder kayak gitu. Nah buat aku self love aku itu adalah ketika aku tuh bisa melaksanakan setiap plan yang aku canangkan gitu, kayak yang aku rencanain itu aku bisa ngelakuin. Itu kayak bikin aku yang wah banget gitu loh. Misalnya nih aku punya life plan gitu ya, dan biasanya aku kasih contreng kotak buat nyontreng itu kalau saya udah selesai ngelakuin gitu. Nah ketika contrengnya itu udah keisi banyak, walaupun nggak semuanya keisi, itu tuh udah bikin aku yang wih gila, keren banget gitu. Keren banget, gue bisa ngelakuin ini nih gitu. Nah gitu aja udah seneng gitu. Ditambah sebenarnya hobi aku juga punya hobi ya, kayak misalnya entah itu baca atau denger YouTube gitu ya. Ada topik yang emang pengen aku denger nih gitu, seputar seputar misalnya self healing apapun lah itu gitu. Nah makanya aku cari
konten yang mendukung rasa keingintahuan itu gitu, biar itu terjawab gitu. Jadi ya self love versi aku adalah melakukan suatu hal yang bisa produktif buat diriku sendiri gitu. Dan emang ini sih kalau kata orang ya, aku nih karena terlalu sepaneng bisa dibilang aku itu orangnya terlalu kaku terstruktur gitu ya. Ya karena orang yang rata-rata kan orang-orang yang terstruktur itu ya hidupnya fokus dengan apa yang dia pengen kejar gitu kan. Dan ya makanya salah satu caraku buat mengontrol diriku supaya nggak terlalu yang ketika berhadapan dengan seorang itu yang kaku gitu. Makanya aku berteman dengan orang-orang yang suka main. Ya, kayak aku karena nggak tahu harus kemana gitu ya. Saya pandanganku soal tempat nongki atau tempat diskusi itu sedikit gitu, sehingga ya aku deketin mereka yang emang sukanya main, misalnya ke Gunung Kidul kan banyak destinasi. Berarti tahunya destinasi saat rapat doang. Iya betul. Ya seringnya kayak ya udah buat temuan rapat bahas apa gitu kan kaku banget kan, jadi kayak seakan-akan apaan sih hidup lo. Jadi ya itu makanya kadang udahlah nggak usah mikir dulu, kadang digituin gitu sama teman aku, udahlah mikirnya nanti aja gitu, ayo kita main dulu, main entah ke mana ya, kan ada tuh di Jogja kan sering banget ya ada event-event kayak Skaten kayak gitu kan. Kamu ke sana? Ya, itu di depan kos aku guys. Ya kan jadi sebenarnya aku nih orangnya nomaden ya, dan kadang ke tempat teman aku yang di Jakal, kadang ke kos aku yang di bawah, jadi emang orangnya nggak bisa yang menetap gitu loh. Jadi nah itu salah satu caraku buat tahu keinginanku gitu. Salah satu self love tuh mungkin ya dengan berpindah di banyak tempat dan ketemu sama orang banyak kayak gitu. Ya, itu sangat explore banget ya, adventure banget orangnya. Gila. Jadi emang nggak tahu ya entah kenapa kayak kalau misalnya menetap di satu tempat aja itu benar-benar bikin suntuk banget gitu loh. Kamu extrovert ya? Entah ya, aku bingung sebenarnya nih, aku nih introvert atau extrovert gitu. Tapi kalau misalnya bisa dibilang kalau misalnya sama orang yang tepat, ya bisa kayak extrovert atau ambivert gitulah ya. Menyesuaikan lawan bicara. Ya bisa jadi gitu sih. Tapi sebenarnya kalau pada dasarnya karakterku ini kalau dari yang aku tahu sejak kecil saya sekarang, ya aku sebenarnya orangnya introvert gitu. Tapi sekarang udah explore kesana kemari. Karena sering explore itu jadinya bisa dibilang ambivert lah. Ambivert. Iya. Kirain udah berpindah ke extrovert nih. Kamu Gemini ya? Wah, bintang kamu apa nih? Mau tahu Bang? Aduh, parah sih. Dikait-kaitkan kayak gitu. Biasanya kayak gini nih Gemini nih. Gemini emang ya. Gila ternyata. Tapi iya sih benar sih, dulu emang aku lihatnya kamu tuh kayak ikut kepanitiaan, organisasi, kayak aku aja yang ikut panitiaan ini itu aku rasa kayak capek banget. Terus aku lihat kan kita pernah kayak ada acara bareng gitu kan, terus tanya di mana lu lagi di acara ini gitu. Gimana nih orang nggak selesai padahal yang lain udah pada demis nih. Nomaden tuh kan, itu yang dibilang tadi nomaden tuh. Tahu. Apa jangan-jangan emang kamu gitu, emang cara kamu untuk self love kamu ketemu orang-orang? Iya sih. Atau enggak enjoy kan tapi? Nah ya gitu. Sebenarnya ada sisi lainnya.
Jadi di satu sisi aku emang senang banget ya ketemu orang gitu. Kayak misalnya ketemu orang baru nih gitu, pengen tahu, pengen menyelami gitu, gimana sih sudut pandang orang ini terkait dengan apa gitu yang pengen aku bahas misalnya satu topik gitu ya. Satu sisi juga misalnya aku ada di suatu event ya, kayak misalnya eventnya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama rentangnya, entah itu seminggu atau 10 hari. Nah, terkadang dalam jangka waktu itu tuh aku malah apa ya sempat jenuh lah yang namanya manusia ya. Kalau sifat dasar manusia kan pengen ada waktu sendiri gitu buat menenangkan diri, entah kayak me time atau apa gitu. Nah, itulah yang saat ini emang lagi aku cari kontrol diriku gitu buat bisa cari waktu sendiri kapan gitu, waktu yang pas buat berdialog dengan diri sendiri gitu loh. Iya. Ya itu ya mungkin orang memandang seorang ketika dia yang terlalu aktif ya di luar sana, dia itu memang sukanya seperti itu, tapi sebenarnya nggak juga gitu, nggak juga, dan tetap aja yang namanya manusia itu tetap butuh waktu berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Benar butuh ngecharge lagi diri sendiri. Iya gitu. Jadi kalau cara aku nih, misalnya udah ada di event yang emang sering bersinggungan dengan banyak orang dan dalam waktu yang jangka panjang gitu. Ketika udah selesai tuh bahkan aku bisa sampai misalnya 2 hari yang benar-benar nggak pengen keluar gitu loh. Iya sih, sama sih Rimat sih. Ya itulah, jadi ada sisi lain yang emang menyesuaikan dengan kebutuhan diri sendiri gitu. Berarti kamu bisa adjust nih dirimu, kapan harus ketemu banyak orang, terus kapan harus sendiri me time. Yap, betul. Iya sih, benar sih. Pintar-pintar ngatur waktu. Betul. Sama nyari apa yang pas gitu buat kita sendiri gitu loh. Oke. Tapi kamu biasa bosan gak tuh? Maksudnya kamu biasa kalau misalnya kamu bosan itu gimana? Maksudnya ketika kamu bosan nih dengan self love yang udah kamu lakuin, mungkin self love kamu tuh sama aja gitu, gitu-gitu aja gitu. Nah itu mungkin cara mengatasi bosan dari self love itu kamu ngapain gitu? Waduh, ini lumayan tinggi ya, udah di tahapan yang tinggi. Iya ya, aku mikir juga gimana ya, aku nggak tahu. Udah nemuin self love buat diri kita sendiri aja itu udah yang is okay banget gitu loh. Apalagi sampai misalnya dia udah sampai tahu di tahap self love-nya ini bikin dia jenuh gitu. Kalau sejauh ini sih yang sejauh aku rasain, aku sebenarnya belum begitu ngeh di mana dengan diriku yang misalnya dengan rutinitas yang aku jalanin dan self love yang aku lakukan itu, apakah itu memang benar-benar sudah sebaik-baiknya self love ataukah itu bikin aku jenuh gitu. Tapi sejauh yang aku rasain sampai di titik ini tuh emang sering juga, nggak jarang juga aku ngerasain kejenuhan dengan apa yang aku lakuin gitu loh. Soalnya kan yang namanya rutinitas ya pastilah gitu bikin orang jenuh gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah ada terdeteksi kejenuhan gitu, aku nih cepet-cepet pengen cari kayak circle yang beda gitu loh. Atau suatu fix Gemini. si tahu tadi. Enggak sotai banget, sorry coba lanjut. Ya, jadi aku pengen cari suatu hal yang belum pernah aku lakuin gitu. Ya misalnya konteksnya tetap ikut kegiatan sih. Di circle yang berbeda dengan sebelumnya gitu loh. Kayak gitu, karena ya gimana loh gitu kan, kalau ini ya misalnya sekarang posisinya aku lagi di Jogja gitu kan. Ya sama kayak Adi juga di Jogja ya. Okay. Sehari-harinya, bukan sehari-harinya sih, tapi keseringannya ketemunya ya sama orang-orang yang emang udah kenal lama gitu, mungkin awal ketemu di Jogja gitu, terus berteman
lama. Terus dalam kurun waktu yang sampai sekarang 4 tahun ya pasti jenuh lah gitu loh. butuh apa ya? Butuh sudut pandang lain kah, atau ya pokoknya butuh tempat nongki yang beda gitu. Butuh healing tempat Berarti Healing yang versi yang beda. berarti melakukan sesuatu hal yang baru lah. Kalau misalnya mungkin self love-nya udah gitu-gitu aja, mungkin ngelakuin hal-hal yang baru yang belum pernah mungkin kamu lakuin juga gitu ya. Iya gitu. Versi aku sih. Entah tempat yang baru atau teman yang baru. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong soal self love nih, kalau orang yang insecure gitu, lu pernah insecure nggak? Nah, kalau misalnya orang yang insecure itu emang menurut lu kira-kira bisa self love nggak sih? Karena mungkin kan jarang tuh orang yang kalau insecure kayaknya self love-nya tuh kurang gitu, kayak kurang merasakan self love ke dirinya sendiri. Itu menurut pandanganmu gimana tuh? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Spotify kami, Ruang Istirahat, dan Instagram kami, ruangistirahat.id. Sekian untuk part episode kali ini. Stay tune untuk part episode selanjutnya. Bye!